tangan kanan saya ada sebuah ilustrasi semacam warna teh kecoklatan, dan di tangan kiri saya ada sebuah gelas kosong. Dan ketika saya menaruh air ini ke dalam gelas yang kosong ini, dan dia akan otomatis berubah warna menjadi putih. Saudara, kedua gelas ini tadi, apa yang membuat air yang coklat menjadi putih agak keruh seperti ini? Tentunya ada pengaruh, ada bahan yang saya gunakan, dan itu nantinya saudara bisa tanyakan secara pribadi. Bagi saya di dalam firman Tuhan ini, saya berikan judul tadi bahwa berubah untuk Shalom. Selamat malam saudaraku, sahabatku, pemuda, pemudi dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Berjumpa dengan saya membagikan dan memberkati saudara dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang saya berikan judul berubah. Mungkin kali ini saudara agak berbeda melihat kepala saya yang sudah juga diubah, tetapi itu tidak begitu berkaitan tentang apa yang saya mau bagikan kepada saudara pada malam hari ini. Tentu mungkin saudara berkata, bagaimana supaya kita bisa berubah ya? Mungkin selama ini saudara tidak jauh mungkin mirip-mirip atau sama dengan kehidupan atau background saya sebelumnya, sebelum dipanggil oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil ini. Mungkin saudara berkata, kapan ya perubahan itu bisa terjadi dalam hidup saya, dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Mungkin selama ini saudara sudah berusaha memberi yang terbaik, namun kenyataan mungkin seringkali jatuh, gagal, dan mungkin pernah berputus asa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya rindu memberkati saudara untuk merenungkan kembali bagaimana pekerjaan Tuhan kepada seseorang yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga dia ditolong, dipimpin oleh Tuhan untuk menuju pembaharuan itu sesuai dengan harapan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Saya mengajak kita pertama-tama untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab Titus pasal 3 ayatnya ke-5. Firman Tuhan berkata di sana bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kapan, bagaimana, dan apa yang kita lakukan supaya hidup kita bisa berubah dari yang buruk, dari yang jahat, dari yang tidak sesuai, menjadi orang yang benar di mata Tuhan? Firman Tuhan ini jelas berkata bahwa itu bukan usaha manusia. Saya dan saudara kalau berusaha untuk hidup secara kekuatan manusia, secara intelektual, secara pengalaman, sesungguhnya itu tidak bisa. Tetapi firman Tuhan ini jelas mengajarkan bahwa itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang mengerjakan di dalam saya dan diri saudara sekalian. Itu bukan karena usaha kita, tetapi itu karena kasih karunia Allah. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-10, di sana dikatakan bahwa itu bukan hasil jerih payah kita, bukan usaha kita, tetapi itu kasih karunia Tuhan supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita yang mengikuti Dia, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara, kalau saat ini saudara bergumul untuk berubah, baik itu pribadi, keluarga, sanak saudaramu, itu
secara manusia mustahil terjadi. Mungkin terkadang bisa, tetapi itu hanya semu, tidak akan bertahan, dan pada akhirnya akan jatuh pada dosa yang sama atau dosa yang lain yang membuat kita jauh lagi daripada Tuhan, dan seakan-akan percuma usaha kita selama ini. Tetapi percayalah, kalau Roh Allah itu sendiri datang untuk merubah saya, saudara, keluarga kita, dan apapun kondisi yang kita inginkan saat ini untuk Tuhan ubahkan, untuk Tuhan pulihkan, saya percaya bahwa Tuhan akan mengerjakannya sesuai rencananya, sesuai tujuannya, untuk mengerjakan perbuatan baik, memberitakan karya Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana seseorang itu bisa diubah? Itu karena tuntunan Tuhan saja, karena kasih karunia Tuhan. Dan di dalam pemberian kasih karunia ini, Tuhan tidak memilih-milih, Tuhan tidak membeda-bedakan, tetapi itu sesuai rencananya. Di dalam Efesus pasal 1 ayatnya keempat, firman Tuhan berkata bahwa Allah telah memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan. Jadi rencana itu, pikiran itu, karya itu tidak bisa diselami oleh manusia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Dia Allah yang hidup, yang ajaib, dahsyat, hebat, maha kuasa, maha tahu. Jadi saudara, kalau saudara saat ini mau bergumul untuk diubah, untuk dibentuk, untuk ditolong, dipimpin oleh Roh Allah, maka hanya kasih karunia Tuhan kalau saya dan saudara dipilih untuk mengerjakan karya itu. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, saya dan saudara diberkati oleh Tuhan, move on, dan saya berdoa supaya terjadi perubahan itu di dalam kehidupan saudara. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang memimpin dan mengerjakan sesuatu yang baik itu bagi kehidupan saudara. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah banget.